Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang induksi matematika. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Induksi matematika. Induksi matematika adalah proses pembuktian pernyataan dari kasus-kasus khusus yang harus berlaku untuk setiap bilangan asli atau bilangan bulat positif. Prinsip induksi matematika adalah sebagai berikut. Misalnya Pn adalah suatu pernyataan mengenai bilangan asli n. Kebenaran Pn untuk semua bilangan asli n dibuktikan secara sistematis sebagai berikut. Langkah pertama atau disebut baris induksi merupakan pemeriksaan terhadap berlakunya pernyataan untuk bilangan asli n terkecil yaitu 1, di sini P1. Langkah kedua adalah langkah induksi atau bukti sifat induktif. Andaikan Pn benar, maka harus dibuktikan bahwa Pn plus 1 juga benar. Langkah ketiga atau kesimpulan dari hasil yang diperoleh pada langkah 1 dan langkah 2 dapat disimpulkan jika pernyataan itu berlaku untuk semua bilangan asli n, maka Pn terbukti benar. Contoh, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan asli n, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah n sama dengan setengah n dikalikan n tambah 1. Nah, langkah pembuktiannya ini seperti ini ya. Misalkan Pn 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah n sama dengan setengah n dikalikan n tambah 1. Pn benar untuk n sama dengan 1 sebab P1, kalau P1 berarti tinggal yang suku pertama aja, ini berarti 1. Nah kemudian n sama dengan 1 kita masukkan ke dalam rumus setengah n dikalikan n tambah 1, berarti n ini kita ganti dengan 1. Setengah dikalikan 1 dikalikan 1 tambah 1, 1 ditambah 1, 2 dikalikan 1, 2 dibagi 2 berarti 1. Ini berarti benar untuk n-nya sama dengan 1. Nah kemudian langkah berikutnya, andaikan Pn benar, maka kita harus tunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar. Nah sehingga, di sini kuncinya, kita lihat cara membuktikannya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah n ditambah n tambah 1. Nah, kita tahu bentuk ini adalah setengah n dikalikan n tambah 1 ditambah n ditambah 1. Nah, kita keluarkan n ditambah 1 berarti setengah n tambah 1. Kemudian setengahnya kita keluarkan lagi, berarti setengah n ditambah 1 dikalikan n ditambah 2. Nah, bentuk setengah dikalikan n tambah 1 dikalikan n tambah 2 ini adalah Pn ditambah 1. Nah, jadi terbuktilah bahwa Pn plus 1 juga benar. Nah, langkahnya seperti itu. Kemudian kesimpulannya apa? Dengan demikian, pernyataan bahwa untuk semua bilangan asli n, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah n sama dengan setengah n dikalikan n tambah 1 terbukti benar. Nah, demikianlah cara pembuktian menggunakan induksi matematika. Jadi tahapannya seperti ini. Nomor 2. Dengan menggunakan induksi matematika seperti tadi juga, kita akan membuktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 dan ditambah dan seterusnya ditambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Nah, langkahnya sama juga cara penulisannya. Misalnya Pn sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Pn benar untuk n sama dengan 1. Berarti kalau n-nya 1 berarti 1.
ya. Kemudian kita masukkan 1 ke dalam rumus 1 kuadrat. Jadi 1 kuadrat 1 berarti ini benar. Andaikan PN benar, maka kita tunjukkan bahwa PN plus 1 juga benar. Sehingga, nah ini cara menunjukkannya seperti ini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya, ditambah 2N min 1 ditambah, nah kita beri kurung siku di sini, 2 kali N plus 1 kurang 1 sama dengan, nah kita tahu ini. Nah sampai situ adalah N kuadrat ditambah kurung siku 2N ini 2 kali N plus 1 kurang 1. Nah kita jabarkan N kuadrat ditambah 2N ditambah 2 kurang 1 sama dengan N kuadrat ditambah 2N tambah 1 sama dengan N tambah 1. Nah N tambah 1 kuadrat ya, tentunya di sini adalah bentuk daripada PN tambah 1 ya. Nah, jadi terbuktilah bahwa PN plus 1 juga benar ya. Dengan demikian pernyataan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat terbukti benar. Nomor 3, kita diminta membuktikan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah N kuadrat sama dengan 1/6N dikalikan N tambah 1 dikalikan 2N tambah 1. Tata caranya sama membuktikan ini juga. Kita misalkan PN adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah dengan N kuadrat sama dengan 1/6 N dikalikan N tambah 1 dikalikan 2N tambah 1. PN benar untuk N sama dengan 1. Nah sebab kalau P-nya N-nya 1 berarti 1 kuadrat adalah 1. Kemudian kalau N ini diganti berarti 1/6 kali 1 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 2 kali 1 ditambah 1. Ini adalah juga 1 ya. Jadi untuk N sama dengan 1 PN benar. Andaikan PN benar, maka kita tunjukkan bahwa PN plus 1 juga benar. Nah, untuk menunjukkan ini yang di sini kuncinya pembuktiannya, kita lihat di sini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah dengan N kuadrat ditambah N plus 1 dalam kurung kuadrat sama dengan, nah kita sudah tahu bahwa ini adalah 1/6N dikalikan N tambah 1 dikalikan 2N tambah 1 ditambah N plus 1 dalam kurung kuadrat. Kemudian kita keluarkan 1/6N plus 1. Nah berarti sisanya tinggal di sini 2N kuadrat ditambah N. Nah ini menjadi ditambah 6N ditambah 6. Kemudian kita selesaikan 1/6N tambah 1 dikalikan 2N kuadrat ditambah 7N ditambah 6. Nah kemudian ini sama dengan 1/6N tambah 1. Nah ini kita faktorkan. Faktornya adalah 2N plus 3 dikalikan N plus 2. Nah ini kalau kita susun lebih rapi jadinya begini bentuknya. N plus 1 dikalikan N plus 2 dikalikan 2N plus 3. Nah bentuk ini adalah bentuk daripada PN plus 1. Nah, dengan demikian terbukti bahwa PN plus 1 juga benar ya.
Sehingga pernyataan untuk semua bilangan asli 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah n kuadrat sama dengan 1/6 n dikalikan n tambah 1 dikalikan 2n tambah 1 ini terbukti benar. Nomor 4, buktikan bahwa sigma dari 2k batas bawahnya k-nya sama dengan 1 dan batas atasnya n sama dengan n dikalikan n tambah 1 berlaku untuk semua n bilangan asli. Nah, cara membuktikannya misalnya Pn sama dengan sigma dari 2k batas bawahnya k sama dengan 1 dan batas atasnya n sama dengan n dikalikan n plus 1. Pn benar untuk n sama dengan 1 sebab nah n nya kita ganti 1 ya. Jadi P1 sama dengan sigma k-nya batas bawahnya 1, batas atasnya juga 1 dari 2k ini berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kemudian ini diperoleh dari ini n nya diganti 1. Berarti 1 tambah 1 2 kali 1 adalah 2. Benar berarti n sama dengan 1 berarti Pn benar. Andaikan Pn benar, maka kita tunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar ya. Sehingga nah ini kita tunjukkan di sini sigma k sama dengan 1 sampai n plus 1 dari 2k ini dijabarkan menjadi k-nya sama dengan 1 sampai dengan 2n dari 2k ditambah di sini adalah n k plus 1 sampai di sini n plus 1 dari 2k. Nah, ini hasilnya adalah n plus 1 sama dengan ini ya. Kemudian di sini tambah 2 dikalikan n plus 1. Nah, kemudian kita faktorkan n plus 1 di sini berarti n plus 2. Nah, bentuk n plus 1 dikalikan n plus 2 ini tidak lain adalah Pn plus 1 ya. Jadi terbukti bahwa Pn plus 1 juga benar ya mulanya. Dengan demikian terbuktilah bahwa sigma dari 2k dengan batas bawah k-nya 1 dan batas atasnya n sama dengan n dikalikan n plus 1 berlaku untuk semua bilangan n asli adalah benar ya. Nomor 5, buktikan bahwa sigma dari 2k pangkat min 1 dengan batas bawahnya k sama dengan 1 dan batas atasnya n sama dengan 2 pangkat n min 1 berlaku untuk semua n bilangan asli. Nah, untuk membuktikannya kita misalkan Pn sama dengan sigma dari 2 pangkat k min 1 dengan batas bawah k sama dengan 1 dan batas atasnya n sama dengan 2n min 1. Pn benar untuk n sama dengan 1 sebab P1 sama dengan sigma dari 2 pangkat k min 1 batas bawahnya k yang sama dengan 1 dan batas atasnya 1 ini sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian ini ruas kanannya 2 n nya diganti 1 berarti 2 pangkat 1 kurang 1 juga 1. Dengan demikian n sama dengan 1 Pn adalah benar. Andaikan Pn benar, maka kita tunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar. Nah, sehingga sigma dari 2 pangkat k min 1 batas bawahnya k 1 sampai sini n plus 1. Nah, ini kita uraikan sigma k sama dengan 1 sampai dengan n dari 2 pangkat k min 1 ditambah sigma k nya sama dengan n plus 1 batas atasnya juga n plus 1 dari 2 pangkat k min 1 sehingga ini sama dengan dua pangkat n min 1 ditambah 2 pangkat n plus 1 min 1 sehingga diperoleh 2 pangkat n min 1 plus 2 pangkat n atau 2 dikalikan 2 pangkat n min 1 sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Nah, bentuk ini tuh sama aja dengan bentuk Pn plus 1. Jadi terbukti bahwa Pn plus 1 benar. Dengan demikian terbukti bahwa
sigma dari 2 pangkat K-1 dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N sama dengan 2N-1 berlaku untuk semua N bilangan asli. Soal nomor 6, buktikan bahwa sigma dari K pangkat 3 dengan batas bawahnya K yang sama dengan 1 dan batas atasnya N adalah 1/4 N kuadrat dikalikan dalam kurung N tambah 1 kuadrat. Berlaku untuk semua N bilangan asli. Nah, untuk membuktikannya kita misalkan Pn sama dengan sigma dari K pangkat 3 dengan batas bawahnya adalah K sama dengan 1 dan batas atasnya N sama dengan 1/4 N kuadrat dikalikan N tambah 1 dalam kurung dikuadratkan. Pn benar untuk N sama dengan 1 sebab P1 sama dengan sigma dari K pangkat 3 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya adalah 1. Jadi sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, ruas kanan ini kita gantikan N-nya dengan 1, berarti 1/4 dikalikan 1 kuadrat dikalikan 1 ditambah 1 dalam kurung kuadrat. Ini 1 juga. Dengan demikian N sama dengan 1, maka Pn adalah benar. Andaikan Pn benar, maka kita tunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar. Sigma K sama dengan 1, di sini sampai dengan N tambah 1 dari K pangkat 3. Jadi kita uraikan K sama dengan 1 sampai dengan ke N dari K pangkat 3 ditambah di sini batas bawahnya K N tambah 1, batas atasnya juga sama N tambah 1 N tambah 1 dari K pangkat 3. Maka diperoleh 1/4 N kuadrat dikalikan N tambah 1 kuadrat ditambah, nah yang ini adalah berarti N tambah 1 pangkat 3. Kita keluarkan 1/4 N tambah 1 kuadrat, maka yang di dalam kurung berarti tinggal N kuadrat ditambah 4N ditambah 4. Nah, ini kita jabarkan 1/4 N tambah 1 kuadrat dikalikan, ini bentuk ini adalah N ditambah 2 kuadrat. Nah, bentuk ini sama aja dengan P N ditambah 1 ya. Jadi terbukti Pn juga Pn plus 1 benar. Dengan demikian terbukti bahwa sigma K pangkat 3 dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N sama dengan 1/4 N kuadrat dikalikan N tambah 1 dalam kurung kuadrat berlaku untuk semua bilangan, untuk semua N bilangan asli. Nomor 7, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk semua bilangan bulat positif N, 3 pangkat N ditambah 2 pangkat N ditambah 2 habis dibagi 5. Untuk membuktikannya kita misalkan Pn sama dengan 3 pangkat N ditambah 2 pangkat N ditambah 2. Pn benar untuk N sama dengan 1 sebab P1 sama dengan 3 dipangkatkan 2 kali 1 ditambah 2 dipangkatkan 2 kali 1 ditambah 2. 3 pangkat 2 adalah 9, 2 dipangkatkan 4 adalah 16. 9 tambah 16 adalah 25. 25 habis dibagi 5. Andaikan Pn benar, maka kita tunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar, sehingga 3 pangkat 2N plus 1 ditambah 2 pangkat 2N plus 1 plus 2 ini sama dengan 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2 dikalikan
2 pangkat 2n plus 2 ya, 2n tambah 2. Nah, kemudian kita jabarkan lagi di sini. 9 dikalikan 3 pangkat 2n ditambah 4 kali 2 pangkat 2n tambah 2. Ini kita tulis jadi berapa? 10 dikalikan 3 pangkat 2n ditambah 5 dikalikan 2 pangkat 2n tambah 2 dikurang 3 pangkat 2n ditambah 2 pangkat 2n tambah 2. Nah, ini kita keluarkan 5-nya, 5 dikalikan 2 kali 3 pangkat 2n ditambah 2 pangkat 2n tambah 2 kurang 3 pangkat 2n ditambah 2 pangkat 2n tambah 2. Nah, kita lihat di sini suku 5 dikalikan 2 dikalikan 2 pangkat dikalikan 3 pangkat 2n ditambah 2 pangkat 2n ditambah 2 ini habis dibagi 5. Ini juga 3 pangkat 2n ditambah 2 pangkat 2n tambah 2 habis dibagi 5. Berarti kesimpulannya ruas kiri dan ruas kanan ini habis dibagi 5 ya. Dengan demikian terbukti bahwa 3 pangkat 2n ditambah 2 pangkat 2n tambah 2 itu habis dibagi 5. Nomor 8, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk semua bilangan asli n, 3 pangkat 4n kurang 1 habis dibagi 8. Untuk membuktikannya kita misalkan Pn sama dengan 3 pangkat 4n kurang 1. Pn benar untuk n sama dengan 1 sebab P1 sama dengan 3 pangkat 4 kali 1 kurang 1. 3 pangkat 4 adalah 81 dikurang 1 80. 80 habis dibagi 8. Andaikan Pn benar, maka kita tunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar. Sehingga 3 dipangkatkan 4n tambah 1 dikurang 1 sama dengan 3 dipangkatkan 4 dikalikan 3 dipangkatkan 4n kurang 1. Ini sama dengan 81 dikalikan 3 pangkat 4n kurang 1 atau 80 dikalikan 3 pangkat 4n ditambah 3 pangkat 4n kurang 1. Nah, ini kita beri kurung. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa 80 dikalikan 3 pangkat 4n. Ini ruas ini, suku ini habis dibagi 8. 3 pangkat 4n kurang 1 habis dibagi 8. Berarti baik ruas kanan dan ruas kiri habis dibagi 8. Ya, dengan demikian bahwa 3 pangkat 4n kurang 1 itu habis dibagi 8 untuk n bilangan asli. Demikianlah pembahasan tentang induksi matematika. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.